Asal-muasal kabuyutan. Kabuyutan adalah tempat suci dan tempat mempelajari ilmu keagamaan dalam agama Sunda dan dipimpin oleh seorang resi guru. Kabuyutan menunjukkan bahwa nama ini mengacu pada kosmologi Sunda asli. Lokasi kabuyutan biasanya berupa undakan batu. Istilah kabuyutan setidaknya sudah ada pada awal abad ke-11 Masehi. Prasasti Sang Hyang Tapa yang dibuat kira-kira tahun 1006 sampai 1016 Masehi menerangkan bahwa Prabu Sri Jayabupati selaku Raja Sunda sudah menetapkan sebagian dari wilayah Walungan Sang Hyang Tapa selaku kabuyutan, yaitu tempat yang mempunyai pantangan yang harus dituruti oleh semua rakyatnya. Istilah ini terbentuk dari kata dasar buyut. Adapun kata buyut mengandung dua arti. Pertama, turunan keempat atau anak dari cucu, atau leluhur keempat, orang tua dari nenek dan kakek. Kedua, pantangan atau tabu alias cadu atau pamali. Ada kalanya kabuyutan berfungsi sebagai kata sifat. Kata ini mengandung konotasi pada pertautan antar generasi bentangan waktu yang panjang dan hal ihwal yang dianggap keramat atau suci. Benda-benda tertentu, peninggalan para leluhur kerap dianggap kabuyutan, misalnya gong kabuyutan. Adapun satru kabuyutan alias musuh kabuyutan, berarti musuh yang turun-temurun dan sukar berakhir. Kata ini juga bisa berfungsi sebagai kata benda. Dalam hal ini, arti kabuyutan merujuk pada tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Wujudnya bisa berupa bangunan, tetapi bisa juga berupa lahan terbuka yang ditumbuhi pepohonan. Wilayah Kanekes di Kecamatan Luidamar, Banten adalah salah satu contoh kabuyutan. Sebagai kata benda, kabuyutan punya arti yang lebih spesifik, yakni tempat pendeta atau pujangga dahulu kala bekerja, atau tempat kegiatan religius. Di kabuyutanlah orang-orang terpelajar ini menulis naskah, mengajarkan ilmu agama, atau memanjatkan doa. Sebagai tempat kegiatan religius, kabuyutan kiranya memperlihatkan salah satu jejak kebudayaan Sundayana di Tatar Parahyangan. Kadang-kadang tempat tersebut disebut pula mandala. Bagi para filolog, kabuyutan cenderung diartikan sebagai skriptorium, yaitu tempat membuat dan menyimpan naskah. Kabuyutan Ciburui di kaki Gunung Cikurei, Kabuyutan Bayongbong, Kabupaten Garut adalah salah satu contohnya. Kabuyutan ini terletak lebih kurang 20 km di sebelah selatan kota Garut. Kabuyutan di Tatar Sunda mengalami akulturasi budaya dengan masuknya agama Buddha. Tempat suci kabuyutan sering disebut sebagai kemandalaan atau mandala. Mandala dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah bermakna lingkaran adalah sebuah konsep Hindu, tetapi juga dipakai dalam konteks agama Buddha untuk merujuk pada berbagai benda nyata. Dalam praktiknya, mandala sudah menjadi nama umum untuk rencana yang manapun,
grafik atau geometris pola yang mewakili kosmos secara metafisik atau simbolik, mikrokosmos semesta dari perspektif manusiawi. Di bagian pusat kabuyutan atau kemandalaan tempat memusatkan pikiran, sehingga bisa dipakai selama meditasi. Biasanya di pusat kabuyutan ditempatkan sebuah batu utama sebagai benda untuk memusatkan perhatian. Kabuyutan selanjutnya menjadi tempat mempelajari ilmu agama Buddha, mirip pesantren jika dalam masa Islam. Orang-orang yang mempelajari ilmu di kabuyutan atau kemandalaan disebut siswa. Para siswa ini belajar untuk mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat dan memegang peranan penting dalam agama Buddha. Dan siswa yang telah mencapai arahat disebut siswa utama. Pengajar di kabuyutan atau kemandalaan disebut guru. Para guru harus dihargai karena telah menggerakkan peradaban dari ketidaktahuan menuju pencerahan dan dari apatisme menuju tanggung jawab. Dari penjelasan tersebut, hendaknya murid menunjukkan sikap bakti dan hormatnya kepada seorang guru. Peran guru yang mampu membuat murid menjadi bertambah ilmu dan bertanggung jawab adalah suatu perbuatan yang mulia, dan seorang murid harus berbakti kepada guru. Kewajiban murid terhadap guru dengan 5 cara. Seorang memperlakukan gurunya sebagai arahan selatan, menghormati guru dengan berdiri, melayani gurunya, bertekad keras untuk belajar, memberikan jasa kepadanya, memperhatikan dengan baik ketika diberi pelajaran. Bakti yang seharusnya dilakukan seorang murid terhadap guru dengan memperlakukan gurunya sebagai arah selatan, menghormati guru dengan berdiri, melayani gurunya, bertekad keras untuk belajar, memberikan jasa kepadanya, memperhatikan dengan baik ketika diberi pelajaran. Sikap seperti itulah yang hendaknya selalu dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Sering didapati pengertian yang saling dipertukarkan atau dianggap sama antara kabuyutan dan kerajaan. Akibatnya masyarakat sering salah pengertian. Dalam sejarahnya, beberapa kabuyutan memang berubah menjadi kerajaan. Misalnya Kabuyutan Galunggung menjadi Kerajaan Galunggung, Kabuyutan Kendhan menjadi Kerajaan Kendhan. Namun kabuyutan lain bisa jadi tetap wilayah perdikan kemandalaan saja, tidak berubah menjadi kerajaan. Adanya salah pengertian di masyarakat adalah disebabkan karena struktur di kemandalaan atau kabuyutan tersebut memiliki kemiripan dengan kerajaan di masa lalu. Misalnya di Kabuyutan Kendhan memiliki struktur pemimpin tertinggi yang disebut resi guru, rakyat dan penjaga keamanan yang sering disamakan dengan prajurit kerajaan. Awalnya adalah rakyat dan prajurit pengaman kabuyutan memang disediakan pihak kerajaan. Untuk Kabuyutan Kendhan disiapkan oleh Raja Tarumanegara, termasuk jaminan keamanannya oleh pihak kerajaan. Resi Guru Manikmaya adalah resi di Kabuyutan Kendhan yang menikah dengan Tirta Kancana,
putri Sri Maharaja Suryawarman, penguasa ketujuh Tarumanegara. Resi Guru Manikmaya dinobatkan menjadi seorang raja resi di daerah Kendan. Sang Maharaja Suryawarman menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Semua raja daerah Tarumanegara oleh Sang Maharaja Suryawarman diberitahu dengan surat. Isinya, keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kendan harus diterima dengan baik, sebab ia menantu Sang Maharaja dan mesti dijadikan sahabat. Terlebih Sang Resi Guru Kendan itu seorang Brahmana ulung yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan dihapuskan. Desa-desa di Jawa dahulunya disebut Kapuyutan yang dipimpin oleh buyut atau dari, seperti yang sering dicatat dalam prasasti-prasasti kuno. Setiap Kapuyutan memiliki kedaulatannya sendiri yang dapat dikatakan merdeka. Biasanya seorang buyut adalah seseorang yang memiliki kompetensi menjadi pemimpin dengan memenuhi 3 syarat manusia sempurna dalam hidup bermasyarakat, yaitu kerta, wirya, winasis, seperti yang telah disajikan pada bab terdahulu. Seorang buyut juga harus memiliki kemampuan dalam hal kebatinan atau spiritual dan menjadi pamong praja atau olah kaprajan untuk menjadi pamomong yang mengayomi warga kabuyutan. Buyut selanjutnya menjadi andalan atau para ampara warga dalam hal apa saja. Semua tradisi atau adat kebiasaan yang berjalan di Kapuyutan ditentukan oleh buyut masing-masing. Dalam menentukannya, buyut melakukan lagu spiritual untuk mengenali hal-hal gaib di lingkungan kabuyutannya. Dari hasil lagu spiritual itulah lalu dipahami jenis-jenis acara dan ritual, selamatan dan sesaji yang dibutuhkan untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan desa yang dipimpinnya. Dasar tindakan laku kebatinan itu tetap pada aras pangertian sangkan paran atau memayu hayuning kahanan kang wis hayu. Sesaji dan selamatan. Sudah disampaikan di depan bahwa falsafah dasar yang dimiliki orang Jawa adalah kepercayaan bahwa hidup di dunia ini tidak sendirian. Orang Jawa menganggap bahwa selama hidup di dunia ini ditemani saudara yang terdiri atas segala makhluk ciptaan Tuhan, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata atau gaib. Semua saudara perlu diajak dalam pergaulan yang baik agar dapat sama-sama berbakti kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sarana untuk bergaul dengan para makhluk gaib itu disebut dengan sesaji dan upacara, disebut selamatan. Wujud upacara selamatan mungkin berbeda-beda dari desa yang satu ke desa yang lain. Hal ini terkait dengan kemakmuran dan luas sempitnya wilayah desa atau kabuyutan masing-masing. Ada yang cukup berselamatan berupa sesaji sederhana di tempat-tempat yang dianggap dihuni oleh makhluk gaib.
Ada juga yang disertai upacara yang memerlukan medium atau perantara antara manusia dengan para makhluk gaib yang menghuni desa itu. Dukun, penari tayub atau ronggeng, dan dalang yang dahulunya menjadi medium tersebut. Artinya, makhluk gaib di desa itu dalam memberi jawaban ajakan pergaulan warga manusia melalui medium itu. Banyak juga medium itu adalah Ki Buyut desa itu sendiri. Semakin tinggi kemampuan kebatinan buyut dalam memahami kawruh sangkan paran dan memayu hayuning bawono, semakin sederhana wujud sesaji dan selamatan yang harus dilakukan para warga. Permintaan yang aneh-aneh dari para makhluk gaib dapat dinegosiasi atau bahkan ditolak oleh daya lindungi yang dimiliki Ki Buyut. Umpamanya, permintaan korban hewan dapat ditawar hanya menjadi simbol-simbol hewan. Misalnya kerbau cukup diwujudkan dalam bentuk jantung pisang yang diberi berkakili di aren dan bertandukan cabai besar. Sesaji yang seharusnya berupa penyembelihan ayam memerlukan darah ayam, cukup ditukar dengan anak ayam berumur seminggu, 2 minggu, dan si ayam dibiarkan hidup, hanya diberi bertali kakinya dan diletakkan sebagai pelengkap sesaji lainnya. Begitulah selamatan dan sesaji ala Jawa untuk bergaul dengan para makhluk gaib. Laku budaya selamatan juga dilakukan untuk menyambut kelahiran bayi, upacara pengantin, dan untuk ngruk tilayon atau mengurus jenazah. Meskipun ada perbedaan sana-sini antar desa atau antar daerah yang lebih luas, namun ada hal-hal dasar yang sama di seluruh tanah Jawa. Maka dari itu, marilah kita nalar mengapa upacara selamatan untuk kelahiran bayi, pengantin, dan kematian itu dapat menyebar merata setanah Jawa. Manusia sebenarnya termasuk orang yang suka kritis dan sulit menerima secara rasional tentang laku budaya selamatan itu. Namun demikian, sedikit demi sedikit dapat memahami dan mengungkap setelah menerima pinjaman buku yang berisi kupasan Profesor Simu tentang Serat Hidayat Jati Gubahan Raden Ngabehirong Gowarsito. Meskipun pengungkapan masih remang-remang, kemudian mencoba mempelajari Serat Centini yang dialih aksarakan dan dijadikan 12 jilid buku yang konon merupakan ensiklopedi kawruh Jawa. Itu pun belum mendapat gambaran yang jelas, mungkin saja karena bahasanya yang cukup sulit dipahami lagi oleh orang Jawa zaman sekarang, apalagi diwujudkan dalam bentuk tembang. Di dalam primbon-primbon juga tidak ditemui penjelasan yang memadai dari ritual-ritual selamatan yang disebutkan. Tetapi kenyataan bahwa laku budaya Jawa itu dapat menyebar ke seluruh tanah Jawa yang berlangsung berabad-abad kok misterius. Pasti ada benang merahnya. Kemerataan ritual itu memberi pengertian bahwa mustahil bila ritual itu hanya tahayul, klenik, dan gugon tuhon. Pasti ada nalar dan logika yang melatar belakangi ritual-ritual itu. Dengan didasari kawruh sangkan paraning dumadi dan memayu hayuning bawono, ternyata ritual selamatan kelahiran bayi
pengantin dan urusan kematian itu dapat dinalar. Seperti yang ditulis dalam wirid wolung bangkat, kekuasaan Tuhan itu merata, meliputi dan merasuk di seluruh alam semesta, termasuk rohani dan jasmani manusia. Artinya, roh manusia itu memiliki sebagian sifat dat Gusti yang bersifat langgeng, sedang raga manusia hanya pinjaman dari Tuhan semesta alam. Kekuasaan Tuhan atas manusia meliputi sejak calon manusia masih berwujud wiji yang terpisah pada dua tempat, yaitu diri atau angga, manusia laki-laki dan manusia wanita dewasa. Dengan dasar pengertian religiusitas Jawa, bertemunya wiji urip, benih kehidupan itu juga atas kehendak Tuhan pencipta serba makhluk. Dengan demikian, pengantin itu adalah perintah atau terjadi atas kuasa Tuhan, dalam rangka Tuhan berkehendak menciptakan manusia baru melalui laki-laki dan perempuan yang terpilih Tuhan untuk saling berjodoh. Bukan sekedar legalisasi hubungan kelamin lelaki perempuan, juga bukan semata-mata mengatur reproduksi manusia. Wujudnya adalah sabda dalam rasa saling tertarik di antara kedua orang yang akan berjodoh. Maka untuk meresmikan ikatan manusia yang saling tertarik atas kehendak Tuhan itu diwujudkan dalam upacara pengantin, agar hubungannya kelak sebagai ayah ibu calon anak-anaknya tetap terpelihara pada tataran martabat kemanusiaan. Dalam urusan kematian, jelas bahwa pati itu adalah kekuasaan dan wewenang Tuhan dalam rangka menutup kehidupan seseorang. Manusia mati sebaiknya dapat kembali pulang ke jagat asalnya. Semua pinjaman yang berwujud raga hendaknya dapat kembali dengan sempurna kepada pemiliknya, yaitu jagat raya, yang tadinya wujud tinggal nama, yaitu nama baik seseorang yang setelah mati dapat diteladani oleh anak cucunya. Pengertian tentang kekuasaan Tuhan atas kelahiran, perjodohan, dan kematian manusia dapat dibahas lebih jauh. Benih kehidupan manusia diciptakan yang agung dalam dua bagian. Sebagian bertempat pada ayah atau sel-sel sperma, dan sebagiannya lagi bertempat di ibu dalam sel telur. Yang bertempat di dalam raga ayah disebut dengan Hyang Nur Cahya atau Hyang Kamajaya. Keberadaannya dimuliakan dengan wujud sesaji bubur putih. Yang berada pada ibu disebut Hyang Nurasa atau Hyang Kamarati. Keberadaannya dimuliakan dengan wujud sesaji bubur merah. Kedua benih kehidupan itu bertemu di dalam rahim ibu dan disebut dengan Hyang Ening, yang keberadaannya dimuliakan dengan wujud sesaji bubur merah yang di tengahnya ditumpangi sedikit bubur putih. Setelah berumur 3 bulan sejak bertemu di dalam kandungan ibu, calon bayi itu disebut dengan Hyang Wenang. Berbeda dengan Sang Hyang Wenang, keberadaannya dimuliakan dengan wujud sesaji tumpeng meru atau gunungan yang dibuat dari nasi putih. Setelah lahir diperokohi umur 1 hari, kemudian sepasaran atau puputan umur 5 hari, kemudian selapanan atau 35 hari setelah lahir sebagai manusia yang suci bersih.
Selametannya berupa among-among yang terdiri atas tumpeng meru yang kakinya ditutup dengan urap atau kudangan, dan telur rebus yang dibelah membujur. Tumpeng dan kudangan merupakan simbol bahwa si bayi itu raganya tercipta dari seluruh unsur hasil bumi. Telur rebus dibelah merupakan simbol dari benih-benih kehidupan yang gagal, kemudian mengorbankan unsur kehidupannya kepada keberhasilan dan kelangsungan kedua benih kehidupan yang bersatu, kemudian berkembang menjadi sang bayi. Kadang-kadang dalam sesaji among-among juga dilengkapi dengan ikan asin yang melambangkan bahwa keberhasilan dan keberlangsungan hidup sang bayi juga mengandung pengorbanan dari makhluk-makhluk lain. Setidaknya makhluk hidup yang menjadi pangan ayah dan ibunya. Pucuk tumpeng kadang-kadang diberi cabai merah besar dan bawang merah yang ditusuk dengan sada atau lidi sehingga berbentuk seperti keris, yang memberi lambang agar sang bayi dapat paham dan peka terhadap warna dan rasa. Sesaji among-among dibagikan kepada anak-anak yang maksudnya adalah untuk mempersaudarakan sang bayi kepada manusia lain yang lahir lebih dahulu. Selamatan untuk pengantin bermacam-macam wujudnya. Semua sesaji itu merupakan lambang-lambang hormatnya orang Jawa kepada kuasa dan kehendak Tuhan yang mempertemukan jodoh antara kedua mempelai. Bertemunya jodoh itu kepastian Tuhan yang bagi orang Jawa sangat-sangat dianggap sakral. Maka dari itu, ritual pengantin adalah sangat komplit melambangkan berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan suci, sekaligus perwujudan rasa syukur dan doa permohonan kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Selamatan untuk pengantin juga merupakan sarana untuk mengundang makhluk Tuhan yang bersifat gaib agar bersedia menyaksikan ikatan kedua manusia yang telah menerima kehendak dan kuasa Tuhan dalam perjodohannya. Selamatan untuk kematian adalah upacara pengembalian jasad pinjaman kepada pemiliknya atau jagat raya. Mengapa yang melaksanakan adalah ahli waris atau keluarga si mati? Itu tak lain karena si mati sudah tidak kuasa mengembalikannya sendiri. Selain itu, sesaji itu juga merupakan perwujudan bakti dan hormat dari keluarga kepada leluhurnya yang sudah meninggal. Sesajinya berwujud tumpeng sinigar yang dibelah membujur dan diletakkan saling membelakangi, yang merupakan pelambang bahwa jasad si mati akan lepas mengure kembali kepada jagat raya. Urutan-urutan upacara sejak hari kematian hingga 1000 hari sejak meninggal merupakan simbol-simbol penggambaran proses kembalinya jasad menjadi unsur-unsur bumi di dalam kuburnya. Dalam serat Wirid Hidayat Jati, penjelasan proses pengembalian jasad ini cukup gamblang dan dilengkapi dengan gambar-gambar. Berdasarkan selamatan lahir pengantin kematian di atas, nyatalah bahwa orang Jawa sangat memperhatikan bahwa perkara kelahiran hingga kematian itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. Demikian juga peristiwa perjodohan yang merupakan bakalan sarana penciptaan manusia baru. Dengan demikian,
Serangkaian selamatan dan sesaji tentang 3 perkara penting kehidupan manusia itu benar-benar didasari oleh kesadaran kosmis yang sangat tinggi dan tidak dapat dianggap remeh. Bahkan sebaliknya, memerlukan pemikiran yang dalam. Bingkai dari seluruhnya adalah kesadaran orang Jawa akan wacana sangkan lan paraning dumadi, asal, usul, dan tujuan semua makhluk ciptaan Tuhan. Selain ketiga selamatan dan sesaji di atas, masih banyak lagi jenis budaya selamatan yang dilakukan orang Jawa. Ada yang sifatnya laku budaya untuk kepentingan pribadi, ada yang untuk kemasyarakatan, ada yang campuran keduanya. Contoh-contohnya adalah upacara bersih desa, selamatan pembangunan rumah, membersihkan kedung atau belik atau sendang, membakar batu bata, ruatan, mantu, dan lain-lainnya. Semua selamatan itu pasti ada sesaji yang wujudnya sesuai dengan keperluannya. Kesemuanya kalau dibaca dengan kacamata pemahaman sangkan paraning dumadi dan memayu hayuning jagat, maka akan terasa enak dan menjelaskan, sehingga tidak gampang mendakwa bahwa lagu budaya Jawa itu hanya klenik, tahayul, atau gugon tuhon belaka. Di Nusantara ini banyak kita temui acara tradisi yang memerlukan penyembelihan hewan kurban. Misalnya saja dalam membangun jembatan atau gedung besar, sering dilengkapi dengan penyembelihan kerbau yang kemudian kepalanya dikubur. Atau tradisi untuk menyembuhkan orang kerasukan atau kesurupan dengan kucuran darah ayam hitam. Mungkin saja dahulunya tradisi demikian juga berlangsung di Jawa. Namun setelah berjalan lama dan disadari bahwa upacara penyembelihan kurban itu tidak cocok dengan suasana batin orang Jawa yang menganggap bahwa serba makhluk di jagat raya ini adalah saudara, sama-sama warga dari zat sejatining urip. Tentunya tidak pantas menghilangkan nyawa saudara demi kepentingan pribadi, walaupun mewakili seluruh manusia sekalipun. Oleh karena itu, bentuk sesaji diubah yang tanpa penghilangan nyawa. Kerbau cukup diganti dengan jantung pisang, sehingga sesaji tidak lagi harus membunuh seekor kerbau. Apalagi kerbau bagi orang Jawa sangat berguna. Kerbau, sapi, dan kuda adalah raja kaya, yang artinya adalah hewan ternak yang bisa diambil manfaat tenaganya. Maka bagi pandangan Jawa, menyembelih raja kaya untuk sesaji, termasuk ritual sembah atau kurban, sesungguhnya kurang benar. Penghilangan nyawa hewan yang sia-sia memang bukan pandangan Jawa. Maka sesaji yang mensyaratkan penghilangan nyawa binatang selalu diganti dengan simbol-simbol lain. Kepala kerbau dengan jantung pisang, darah ayam diganti anak ayam hidup-hidup. Kalau memang danyang menghendaki kepala kerbau atau darah ayam hitam, maka diingatkan bahwa itu kekejaman yang bertentangan dengan naluri Jawa yang menganggap semua titah dumadi saudaranya. Maka dalam hal ini tersirat dengan jelas tingkat keunggulan keberadaban manusia dibanding para danyang. Keunggulan cara Jawa itu pada rasa, maka si danyang pun paham dan menerima dengan tulus.
diberi tuntut gedang pengganti kepala kerbau pun mau menerima. Bahkan mungkin ketika disodori anak ayam yang bersiap-siap untuk diminum darahnya menjadi tidak tega. Inilah salah satu bentuk ngilmu rasa Jawa yang ternyata bisa menundukkan rasanya para danyang tanpa ngasorake. Hal ini juga mengandung makna bahwa sebagai saudara spiritual orang Jawa merasa sejajar kedudukannya dengan para danyang. Tidak takut-takut, harus ini, harus itu. Sesuatu yang dianggap permintaan para danyang yang keterlaluan malah dijadikan setengah guyonan. Jangan-jangan para makhluk gaib yang diberi sesaji manipulatif itu juga tertawa-tawa atau jengkel ketika disuruh membunuh anak ayam yang bersiap-siap karena dipisah dari induknya. Dahulu termasuk dilakukan di belahan dunia lainnya seperti India, Timur Tengah, dan tempat-tempat lain. Ada sesaji yang sangat keterlaluan, yaitu sesaji yang berupa pengorbanan manusia atau purusa meda. Bahkan pengorbanan sepasang pengantin baru. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.